dahulu. Di sini untuk lupa password harus memasukkan NIP dan email. Nah, email ini adalah email yang ada di SAPK, yang sebelumnya sudah dilakukan recon email terlebih dahulu melalui NCSIS admin. Seperti itu. Jadi, kalau mau reset password, kita langsung masukkan NIP aja. Nah, emailnya, jika Bapak Ibu tidak tahu emailnya apa, masukkan aja email apapun untuk melakukan pengecekan apa sih sebenarnya email kita yang ada di SAPK. Nanti kalau misalnya email salah akan memunculkan warning seperti ini. Jadi paling nggak kita udah tahu nih clue-nya apaan. Clue yang ada di SAPK, ada yang di SAPK itu email kita apa. Ini ada ali@gmail.com. Nah, berarti ini salah emailnya. Terus kita masukkan email yang benar. Nah, nanti MySAPK akan mengirimkan token ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi kita reset aja. Ketentuannya adalah passwordnya 6 karakter, minimal 1 huruf dan 1 angka. Nah, tokennya kita harus cek ke email, karena ini token akan dikirim ke email. Nah, akan ada dikirimkan token melalui noreply@mysapk.bkn.go.id. Nah, ini adalah token Bapak Ibu. Tokennya langsung kita copy saja di sini. Lalu klik reset password. Nah, reset password berhasil. Kita langsung login ke halaman login menggunakan NIP dan juga password yang barusan tadi kita reset. Langsung login. Nah, ini adalah login MySAPK Bapak Ibu. Oh, ini udah di sini. Coba pakai punya izin pakai punya Mas Dong ya, yang masih kosong. Ya, monggo. Nah, ini adalah tampilan nanti saat sudah dibuka PDM-nya. Kalau yang sekarang pasti di bagian pemutahiran data mandiri itu masih ada warning-nya bahwa PDM belum dimulai. Nah, nanti jika sudah dimulai akan munculnya seperti ini. Ada batas waktu pemutahiran data mandiri di bagian atas, dari kapan sampai kapan, berapa hari lagi, ada countdown-nya di sini. Lalu di bagian bawahnya adalah pemutahiran data mandiri. Di sini ada progress bar-nya. Ada 12 riwayat yang harus dilakukan peremajaan data oleh seluruh PNS. Jadi nanti kalau misalnya udah ada satu diremajakan, ada 1/12, 2/12 seperti itu. Sampai nanti selesai. Kita langsung ke lengkapi data. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah pilih unit verifikasi. Seperti tadi dijelaskan Mas Daus, jadi setelah instansi melakukan upload verifikasi, upload unit yang melakukan unit verifikasi, nanti akan muncul di sini unit-unitnya. Saya sebagai PNS bisa memilih saya ingin diverifikasi oleh unit yang mana, seperti itu. Misalnya saya di INTI bisa pilih ya infrastruktur teknologi informasi, lalu klik simpan. Setelah UNOR berhasil diklik, baru bisa diisi bawahnya. Jadi harus diisi dulu unit verifikasinya, baru kita bisa menuju ke update data mandirinya. Ada 12 riwayat dari mulai ubah profil sampai CLTN. Kita mungkin coba yang penghargaan yang sedikit. Nah, ini kalau sudah ada riwayat sebelumnya akan muncul di bawah ini. Riwayat yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada, bisa langsung ditambah baru. Karena ini untuk event pemutahiran data mandiri, jadi hanya riwayat yang paling terakhir saja. Hanya riwayat yang paling terakhir saja, kecuali yang SKP. Kalau SKP itu 2 tahun terakhir, dan keluarga. Keluarga itu harus seluruh anggota keluarga, seperti itu. Ini kita coba untuk insert yang penghargaan. Ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memasukkan data, lalu ada upload data pendukung, dan ringkasan atau resume. Coba kita isikan, coba Mas Daus, 20 tahun ceritanya Mas. Tahun perolehannya 2020 misalnya. Kita masukkan nomor SK-nya dan tanggal SK. Nah, oke, kita bisa lanjutkan.
Nah, ini upload dokumennya. Dokumen harus format PDF dan maksimal ukurannya 1 mega dan tidak boleh blur ya, jadi harus jelas. Kita bisa upload. Nanti ini kelihatan uploadannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, jika sudah berhasil mengupload akan muncul checklist hijau. Oke, kita bisa, kalau misalnya mau cek lagi bisa kembali ke sini, bisa lanjutkan lagi. Selanjutnya kalau di step 3, nah di kosong. Oke. Di step 3 kita bisa review ya, apa saja yang diisikan, apakah sudah benar atau belum. Misalnya mungkin ada typo di nomor suratnya, kita bisa klik ubah lagi di sini. Misalnya, terus dilanjutkan lagi. Sudah terupload, dilanjutkan lagi. Nah, ini ada disclaimer ya. Saya menyetujui bahwa data yang saya input benar. Ini sebagai disclaimer untuk PNS yang melakukan update data bahwa datanya sudah benar. Harusnya sih kalau yang mengupdate data diri sendiri harusnya benar ya. Setelah di checklist, bisa langsung submit. Nah, ini nanti setelah PNS melakukan submit ini, datanya akan langsung terkirim ke SCSN instansi. Dan akan langsung hijau seperti ini. Karena hanya bisa 1 kali, dan yang paling terakhir, jadi jika PNS mencoba-coba lagi untuk masuk ke riwayatnya, nanti tombol tambahnya tidak akan muncul, langsung hilang, gitu. Karena hanya bisa dilakukan 1 kali. Seperti itu. Nah, lalu ada juga histori pengajuan. Jadi sebagai PNS saya bisa tahu sampai mana pengajuan saya gitu ya. Kalau yang kayak sekarang ini penghargaan, ini kayak tadi sebelumnya saya udah coba-coba nih untuk riwayat penghargaan udah masuk, dia di input berkas karena barusan menginput. Nah, tugasnya PNS saat ini adalah menunggu sampai di-approve oleh verifikator dan approval gitu ya. Nah, ini. Nah, jika ada riwayat yang misalnya saya belum punya, seperti saya karena TMT 2018 belum pernah CLTN gitu misalnya ya, kita ke riwayat CLTN. Nah, saya bisa milih saya tidak memiliki data. Gitu. Kalau misalnya memang belum punya seperti CLTN atau peninjauan masa kerja, misalnya yang baru lulus langsung jadi CPNS itu kan biasanya belum punya riwayat kerja, bisa langsung klik saya tidak memiliki data. Konfirmasi ya. Nanti sistem akan langsung menandakan bahwa dia sudah selesai, sudah hijau. Seperti itu. Kurang lebih begitu sih. Mungkin ada tambahan Mas Daus untuk dari sisi MySabeka dulu. Oke, baik. Jadi misalkan contohnya lagi misalkan terkait dengan riwayat pendidikan, coba ya. Jadi ada beberapa mungkin kasus atau mungkin pertanyaan nanti pastinya. Kalau misalkan saya data yang terakhir misalkan sudah sesuai, coba dibuka ya. Misalkan yang ini harusnya ini masih salah nih, harusnya bukan UPN tapi nama pendidikannya ya. Misalkan S1 Teknik Informatika. Nanti kita perbaiki. Coba diubah. Jadi kalau mau ubah di sisi sebelah kanan itu ya. Ubah data. Jadi kalau data saya memang sudah sesuai data yang terakhir, maka saya tinggal melakukan melengkapi dokumen. Jadi ketika dokumen saya, ketika misalkan data yang terakhir itu sudah sesuai secara teks ya, secara data, maka Bapak Ibu tinggal melengkapi atau mungkin bisa diubah juga di update itu ya, jika ada data yang belum sesuai. Dan kalau sudah sesuai semua ya tinggal kita lengkapi dokumennya. Jadi tinggal dilanjut, nanti ada upload dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Jadi di samping mengupdate data yang terakhir, kami juga ingin mengupdate atau mengkolek data terkait dengan dokumen yang dibutuhkan seperti itu. Jadi itu yang menjadi poin ketika nanti datanya sudah benar, tapi Bapak Ibu belum mengupload atau belum ada eviden dokumen pendukungnya. Dan yang kedua, yang diremajakan atau yang diusulkan adalah data yang memang sudah mendapatkan dokumennya atau surat keputusannya, seperti halnya misalkan
pendidikan. Pendidikan yang bisa diupdate adalah yang telah mendapatkan SKPG-nya. Jadi kalau ada PNS atau ASN yang baru kemarin lulus, misalkan dapat ijazah sama transkrip misalkan, itu belum bisa lewat momen PDM ini. Jadi nanti itu bisa dilakukan setelah momen PDM selesai atau melalui mekanisme seperti biasa. Tapi untuk yang PDM ini hanya yang dokumen atau data yang telah mendapatkan persetujuan. Gitu ya. Kalau udah punya SKPG ya berarti nanti SKPG yang juga diupload. Tapi bagaimana bagi PNS yang mungkin dia kayak saya nih misalkan, saya kan juga belum sekolah lagi misalkan. Ya udah nanti tinggal perbaiki atau update aja di ijazah dan transkrip nilai. Jadi SKPG-nya nggak jadi mandatory ya. Kalau misalkan saya baru satu nih riwayat pendidikannya yang terakhir. Jadi setelah saya masuk kayak S1, misalkan saya belum S2, ya udah berarti S1 itu yang kita lengkapi data ijazah dan transkripnya. Tapi kalau saya sekarang udah S2 dan telah mendapatkan SK pencantuman gelar, maka saya bisa mengupload juga SKPG-nya untuk yang S2-nya gitu ya. Jadi sekali lagi ini data yang telah mendapatkan persetujuannya. Gitu. Coba yang lagi misalkan seperti jabatan ya, mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu juga sekarang jabatannya sudah sesuai yang terakhir, nanti tinggal melengkapi SK jabatan seperti itu, sehingga data yang ada di kita akan makin lengkap ya untuk evidennya, untuk bukti dukungnya seperti itu. Itu beberapa hal yang yang kami sampaikan. Kemudian ya coba lagi yang tadi terkait dengan PDM-nya lagi. Ya. Terkait dengan data keluarga. Tadi Mbak Aya sudah sampaikan data keluarga, data SKP, dan nanti satu lagi itu CLTN, itu tidak secara otomatis atau tidak hanya satu, tapi bisa ditambahkan lebih dari satu ya, karena kita tidak mungkin misalkan data pasangan atau data anak hanya satu, kalau kita memiliki pasangan lebih dari satu, dalam artian misalkan sebelumnya pernah cerai atau meninggal, nikah lagi kan pasangannya lebih dari satu ya, atau mungkin anaknya juga lebih dari satu, maka silakan untuk data keluarga bisa dilengkapi datanya selengkap mungkin dan nanti dilakukan approval secara manual, yaitu dengan mengklik data saya sudah lengkap ya, di situ ya ada tombol atau tombol ya, di situ sebelah pojokan data saya sudah lengkap untuk anak misalkan pasangan dan orang tua. Nanti kalau sudah diklik itu nanti otomatis di dalam form yang di depan, coba di depan ya, masih pemutusan data mandirinya. Oke. Di depan nanti akan akan berubah. Ini harus diupdate, harus dikonfirm tiga-tiganya ya, data anak, data orang tua dan data pasangan ya. Oke. Mungkin yang lain lagi ya, nanti bisa dicoba. Kemudian itu jadi ada 3 riwayat yang flagnya itu secara manual ya, keluarga, terus CLTN dan SKP. SKP juga kalau misalkan ada CPNS yang masuk belum punya SKP ya tinggal dikonfirmasi aja di situ. Saya tidak memiliki data kayak tadi Ayah sudah sampaikan ya. Kalau dia hanya punya satu ya, karena dia baru tahun pertama misalkan baru punya 1 SKP ya, yang di-input hanya 1. Atau kalau memang udah punya 2 ya di-input dua-duanya. Nah nanti untuk SKP juga sama dengan yang tadi pendidikan, dikonfirmasi secara manual bahwa datanya udah sesuai. Kemudian terkait dengan progres, ini kan sudah ada 3 ya. Nanti kalau semuanya sudah hijau, warnanya hijau dan terkena flag selesai, berarti Bapak Ibu dianggap telah melakukan PDM, mengikuti PDM. Di sebelah atas nanti akan ada progress bar-nya. Mungkin masuk ke pemutaran dashboard, dan di situ progress bar-nya akan langsung semuanya, misalkan kalau sudah semua selesai berarti 12 dari 12 ya. Sekarang baru 3 berarti 3 dari 12. Nah, jadi ini setiap kali kita melakukan perbaikan data, ini bisa langsung dilakukan verifikasi di sisi instansi ya. Jadi tidak menunggu semuanya harus selesai dulu baru dilakukan verifikasi, tapi bisa per riwayat gitu untuk dilakukan verifikasi. Jadi tidak harus menunggu semuanya selesai dulu. Dan nanti ketika udah selesai 12 riwayatnya terverifikasi, nanti sistem akan ada tombol untuk men-trigger teman-teman akan mendapatkan eviden ya.
berupa kartu tanda telah mengikuti PDM. Nanti akan dikirim ke email. Seperti hanya kita vaksin kemarin ya. Jadi evidennya akan kita kirim ke email sehingga kalau nanti ingin dibuka sewaktu-waktu gitu kan, itu bisa kita punya historinya atau kita punya punya evidennya di email masing-masing. Itu kemudian kembali ke tadi ya ke PDM lagi. Ya. Oke, itu mungkin beberapa hal untuk yang terkait dengan data seperti golongan, pendidikan, jabatan, kesemuanya udah. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal siapkan saja evidennya, PDF tadi ya, PDF 1 mega dan beberapa seperti tadi pendidikan ada butuh 2 ya yang mandatory, 1 yang nggak mandatory. Oke, nanti bisa lanjut dulu ya terkait dengan bagaimana melakukan verifikasinya. Kalau dari sisi dari sisi inputan mungkin seperti itu aja ya, tidak banyak tidak sulit kok untuk melakukan inputan untuk MySAPK, untuk inputan PDM-nya, pengajuan PDM-nya. Nah, ya, mau nambahin lagi? Mungkin untuk 12 riwayat ini nanti ada 3 riwayat yang harus ke BKN, jadi tidak semuanya kewenangan instansi. Ada yang pangkat golongan, pendidikan, dan peninjauan masa kerja, itu nanti setelah dilakukan approval oleh instansi, usulannya akan terkirim ke BKN, jadi harus di-approve oleh BKN terlebih dahulu. Gitu ya, Mas Yos, ya. Yang PMK juga sama ya, kalau sudah dapat SK PMK-nya juga. Betul. Jadi kalau kita belum punya SK itu, ya kita belum bisa ya untuk PDM ini. Ya. Tapi next, karena PDM ini kan sebenarnya ke depan kan untuk yang PDM ini lebih ke harian ya. Jadi jangan sampai kita seperti 2015 kita udah ada momen PUPNS, datanya udah bagus ketika udah setelah momen itu, tapi 6 bulan, 7 bulan kemudian karena tidak ada daily aktivitas untuk melakukan updating secara harian gitu ya, maka datanya juga akan nggak update lagi gitu ya. Maka harapannya nanti setelah momen PDM ini selesai 2002 nanti ketika di open lagi itu bisa kita open seterusnya gitu kan, mau setiap hari kita melakukan updating data. Kalau memang ada data yang belum sesuai ya kita request pengajuan perbaikan datanya ya kan, dengan eviden yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa riwayat jabatannya karena udah lama mengabdi, misalkan udah 20 tahun, udah 30 kali mutasi misalkan, 30 kali ganti jabatan, ya yang 29-nya itu misalkan belum ada ya nanti dilengkapi setelah PDM. Nah sekarang cukup melengkapi yang terakhir aja, yang terbaru gitu ya, karena goalnya dari kegiatan ini adalah data kita terupdate ya, yang terakhir data yang terakhir untuk updatingnya. Tapi kalau untuk melengkapi history datanya itu nanti setelah momen PDM selesai kita akan buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk teman-teman bisa melengkapi sebanyak-banyaknya data yang memang menjadi bagian dari riwayat kita gitu ya. Seperti itu. Itu poin yang kami sampaikan seperti itu. Oke. Baik, mungkin kita langsung ke SISN-nya ya, Mas ya? Ya, silakan ya. Oke. Oh ya, tadi yang tadi juga masih ada satu lagi. Dokumen juga bisa diunduh ya melalui dokumen saya. Jadi kita juga bisa mengopen dokumen yang sekarang ada di DMS. Nanti Bapak Ibu bisa juga misalkan SKCPN saya di mana ya gitu kan. Lewat sini aja bisa diunduh. Nanti bisa dilakukan penyesuaian gitu ke setiap riwayat gitu. Ini dari internet saya ini agak lama nih. Ya. Oke, itu aja sih informasinya, nanti bisa diunduh sendiri untuk yang dokumen saya. Iya. Mungkin Ayah bisa langsung ke, ini udah muncul. Dan di sini kebetulan, misalkan, coba aja satu ya, untuk mengunduh, misalkan SKCPNS ada nggak? DRH aja gimana? DRH, ya boleh. Kan DRH nggak ada itu. Ini aja ya bolehlah, apa aja. Saya izinkan. Dan nanti dokumen ini bisa menjadi eviden yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melengkapi data yang ada. Ya. Aduh ya, jangan dilihatin deh. Oke, itu salah satu contoh dokumen. Tapi ini kan kita nggak butuh eviden DRH ya untuk yang PDM ini. Jadi close saja ya. Oke, kita lanjut ke verifikasi di sisi SISN ya. Oke, monggo. Ini halaman trainingnya untuk nanti coba-coba. Langsung login. Login ini adalah karena sudah single sign on kita, jadi username passwordnya adalah yang digunakan di MySAPK.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah aktifasi, nanti username dan passwordnya adalah yang itu. Bisa langsung ini pakai login aku aja ya, Mas. Yep, oke. Nah, ini halaman landingnya. Ini menu-menu yang tadi ditunjukkan Mas Daus bahwa saya adalah sebagai operator dan verifikator. Jadi ada, kalau menunya operator, dia bisa nanti input data JPT juga, inbox, penetapan, buat SK, inbox SK. Nah, untuk yang approval, dia nanti bisa lihat inbox-nya dan taken-nya di sini, lalu inbox taken, nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk yang layanan peremajaan verifikator, nah inbox-nya nanti di sini. Jadi seluruh usulan yang masuk dari Mesa PK itu akan masuk ke sini, ke verifikator. Misalnya tadi ini punyanya Mas Daus ini karena masih pakai training, jadi namanya kita acak-acak. Tadi masih penghargaan aja nanti ya, tadi ya. Yang hari ini saya ada ngepost penghargaan, tanggal usulnya segini, sumbernya dari Mesa PK. Nah, sumber ini perbedaannya adalah kalau misalnya di inputnya dari PNS langsung, keluar langsung Mesa PK. Tapi kalau misalnya yang input adalah operator, itu adalah SISN instansi melalui menu input usul. Ya, dari menu input usul nanti bisa diinput juga misal satu-satu beda-beda jenis PNS-nya. Nah, itu sumbernya nanti adalah SISN instansi. Tapi kalau misalnya dari PNS-nya itu sumbernya Mesa PK. Jadi ketahuan ya ini nanti siapa yang ngusulin gitu ya. Terus nah status usulnya ini karena baru inputan, jadi dia input berkas. Coba kita cek. Nah, ini ya, karena tadi sudah step cari NIP dan pilih prosedur dan input itu sudah dilakukan saat Mesa PK, jadi dia langsung ke step tengah-tengah. Ini yang ada tadi di input 20 tahun, terus dokumen pendukungnya juga ada di sini. Nah, nanti bisa dicek oleh operator. Operator adalah yang bertugas untuk melakukan pengecekan data dan uploadan. Tuh, langsung selanjutnya. Ini juga review, gunanya untuk biar kita make sure biar nggak ada yang salah lagi, karena tadi udah di-input, sekarang di-review. Lalu selanjutnya adalah simpan berkas. Jika sudah yakin bahwa usulan PNS yang bersangkutan itu oke, benar, sesuai dengan inputan dan uploadan, kita langsung klik submit aja. Tadi ada warning data sudah berhasil. Nah, step selanjutnya adalah tugasnya approval nih. Tugasnya approval ada di tekan usul. Nah, akan masuk ke sini, ke approval tadi si Michael tadi, yang namanya Mas Daus tadi, NIP-nya. Ini detailnya. Si approval ini tugas ini bisa langsung, nanti bisa cek banyak ya, bisa langsung all check. Tapi sebaiknya sih dicek satu-satu. Ini sebenarnya fiturnya untuk mempermudah, tapi kalau bisa dicek satu-satu, karena nanti pembagiannya bisa, misalnya verifikator itu bisa langsung OPD ya Mas Daus ya, tapi approval itu misalnya biro SDM-nya kayak gitu. Jadi bisa ke yang terkecil untuk membantu. Betul? Ini juga Mbak ya menambahkan, sorry. Ini nanti juga kita bisa melihat dokumen dan data detailnya ya. Ini masih kita penyesuaian ya, masih kita sesuaikan dengan beberapa mempermudah biar nanti approvalnya ini nggak seperti ini aja. Ini kan masih data defaultnya ya, nanti kita akan tambahkan juga dokumen atau bisa melihat preview dokumen yang ada gitu ya. Seperti halnya tadi seperti yang di verifikasi ya. Coba mungkin kembali ke verifikasi ya sebentar. Di verifikasi. Yang penghargaan tadi udah di sini ya. Ya, yang penghargaan ini tadi statusnya sudah berubah jadi berkas disimpan karena belum disetujui oleh approval, ya. Dia statusnya berkas disimpan. Oke, coba dari yang pendidikan ya tadi ya. Iya. Pendidikan coba. Jadi Bapak Ibu, tugas verifikator di sini itu bukan kita sebagai ini ya, sebagai algojo ya, atau menolak seperti halnya
di SCCN misalkan, karena SCCN kan karena memang harus ini ya, antara terima atau nggak terima gitu. Tapi kalau di sini verifikator di sini itu juga membantu bisa pengecekan ulang gitu kan. Jadi barangkali ada kesalahan entry atau kesalahan evidence yang disampaikan itu bisa merubah gitu. Misalkan salah mungkin nomor ijazah atau apa dari evidence yang dilampirkan gitu. Misalkan evidence-nya pun misalkan salah, misalkan itu bisa dibantu untuk di-upload ulang di sini. Jadi agar data yang masuk ini itu dikoreksi oleh verifikator dan kemudian verifikator artinya datanya akan mendapatkan data yang memang bagus gitu ya. Walaupun ada sedikit revisi atau ada perbaikan dari sisi verifikator gitu. Kalau memang udah nggak ada lagi diperbaiki ya udah langsung gitu kan ke tahap selanjutnya itu ke approval gitu. Nanti di sini akan muncul ini ya preview ya Mbak ya. Nanti bisa Nanti kita preview dokumennya ini masih belum muncul. Kalau untuk sementara previewnya ada di verifikasi data ya. Coba kita klik selanjutnya. Selanjutnya nanti di sini ada dokumen pendukungnya itu bisa di preview dokumennya. Jadi kita bisa melihat keterangannya. Kalau memang dokumennya ada yang kurang sesuai ya kita perbaiki atau ada data yang salah input bareng mungkin tidak koma atau nomor SK atau beberapa hal yang bisa diperbaiki ya silakan dilakukan perbaikan di sini. Oke, sehingga data yang masuk ke approval ini udah yang bagus. Oke, lanjut berarti kalau udah selanjutnya tadi udah milih ya masuk ke langsung otomatis masuk ke unit approval. Dan nanti di sisi di sisi MySAPK juga akan langsung dapat push notification ke Android ya ke notifnya data statusnya sudah berubah ya dari input berkas ke verifikasi instansi. Betul. Oke. Lanjut Mbak tadi yang approvalnya. Nah, ini ada tugas approval untuk melakukan meng-approve datanya. Jadi gongnya ya Mas ya di sini. Gongnya ya. Ini bisa dilakukan tadi Ayah udah sampaikan bisa kolektif, artinya bisa dilakukan lebih dari satu misalkan, tapi ya dengan catatan udah oke semua baru kita approve gitu ya secara kolektif gitu. Jadi biar mempercepat, tapi juga tidak mengurangi kualitas datanya. Nah ini ada dua kondisi, tolak atau setuju. Nah ini kalau tolak harus ada alasan tolaknya, ini udah ada referensinya, tapi kalau misalnya dari luar referensi ini belum ada, bisa dipilih yang lain-lain, lalu diisikan keterangan tambahannya, jadi harus diisi, jangan sampai ditolak nanti PNS-nya nggak tahu nih salahnya di mana gitu ya. Jadi ini harus diisi, kalau misalnya memang harus ditolak, tapi sih harusnya diusahakan dibantu di operator ya Mas ya, tapi kalau ditolak sih ya nggak apa-apa juga, kalau misalnya kesalahannya fatal gitu ya harus ditolak, nggak apa-apa ditolak gitu. Nah ini kalau misalnya mau disetujui bisa langsung bareng-bareng semuanya disetujui. Ini harus masukkan password. Nah Mas Dos nggak mau ceritain kenapa harus ada passwordnya? Oh iya. Baik, jadi Bapak Ibu nanti mungkin ini akan sering dipakai ya oleh tadi yang kami sampaikan di awal. Bahwa ini adalah pengganti nanti ke depan juga ini bisa menjadi untuk yang layanan ya seperti KP, pensiun gitu kan untuk pengajuan layanannya itu nanti hanya seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi ketika ada usulan KP, pensiun nanti masuk ke inbox tekan usul ya. Nanti di sini bisa dilakukan persetujuan bahwa orang ini akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Kalau dalam hal PDM ini kan di approve ya. Di approve nanti tinggal memasukkan tadi aja coba ya. Itu tadi klik setuju. Internet aku. Oke, masih loading. Jadi nanti klik setuju, nanti tinggal masukkan password aja gitu. Jadi barangkali ada orang yang kayak sekarang kan banyak juga ya pemalsuan surat pengantar misalkan mungkin dari teman-teman BKN juga agak bingung kan ini surat pengantar ini asli atau enggak itu kan, asli atau palsu gitu. Nah nanti ke depan udah nggak ada lagi surat pengantar yang kita create di sistem gitu. Jadi kalau pengajuan KP pensiun segala macam ya tinggal approve aja seperti ini. Jadi kita kita minta pejabat yang melakukan approval atau persetujuan atau yang biasanya tanda tangan surat pengantar itu harus memiliki role atau kewenangan untuk masuk ke sini dan dia bisa melakukan approval by system. Jadi kalau misalkan ada kenaikan pangkat ya dia ada 50 yang udah masuk ya bisa approve 50-nya secara kolektif ya.
menggunakan yang tadi ini, dia harus masukin passphrase-nya dulu gitu kan, password yang miliknya dia gitu. Jadi makanya password menjadi penting bagi terutama juga ya semuanya ya, khususnya bagi yang memang memiliki approval, kemenangan approval, sehingga nanti tidak ada dokumen atau data masuk ke BKN, usulan layanan di SSN ke BKN itu tidak diketahui oleh yang melakukan approval atau yang punya kewenangan gitu ya. Karena kalau ingin mengirim ke BKN itu harus ada password yang hanya dimiliki oleh si pejabat tersebut. Nah, barangkali misalkan pejabat itu sedang buka aplikasi gitu ya, kemudian dia ke toilet atau kemana lupa nggak ditutup gitu ya. Nanti di situ kalaupun ada orang iseng mau ngirim misalkan ya pakai ngirim itu udah nggak bisa karena harus ada password yang harus dimasukkan oleh si pejabat tersebut. Kira itu penjelasannya, Ayah. Oke, kita langsung kirim. Nah, ada data telah tersimpan. Kita lihat sekarang di inbox. Nah, ini sudah usulannya statusnya berubah jadi approval surat usulan. Nah, sampai sini yang penghargaan selesai karena penghargaan adalah kewenangan instansi. Jadi nanti datanya akan langsung masuk ke profile. Itu nanti di MySAPK-nya juga sudah berubah. Ya, kita ke penghargaan. Bukan. Ke history. Nah, di history juga sudah berubah jadi approval usulan. Gitu. Jadi kita bisa lihat sampai mana ini data kita, apakah sudah dikajian atau belum, seperti itu. Setiap stepnya juga masuk ke sini dan nanti ada notifikasinya ya Mas Yos ya. Jadi untuk PNS-nya jadi enggak. Itu bisa diklik coba. Info detailnya juga bisa diklik ya. Enggak ya? Nah, itu muncul. Koneksimu lambat ya? Oke. Paling Ini itu. Paling itu Mas, ada tambahan atau kita ke next-nya? Mungkin itu untuk untuk penjelasan secara alur. Coba ke depan lagi ya. Kembali ke sampaikan lagi dari secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kembali ke PDM lagi. Ya, nanti di situ kita bisa memastikan ada dashboard ini kan, ada berapa yang belum selesai dan yang sudah selesai berapa, dan nanti Bapak Ibu tinggal siapkan saja eviden yang dibutuhkan ya untuk kegiatan ini. Jadi nanti mungkin sambil jalan bantu kami sosialisasi ke seluruh ASN terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan ini. Nanti ini juga ada buku panduannya, nanti ada di batasan saya share nanti ya terkait dengan ininya. Mungkin nanti dalam bentuk video pun akan kita taruh juga nanti di portal PDM ASN, sehingga nanti mempermudah ASN untuk memahami bagaimana melakukan updating datanya melalui PDM ini. Oke, itu aja. Kita langsung ke tanya jawab. Nah, mungkin barangkali mungkin dari teman-teman PDP, dari teman-teman data, ada mau yang ditambahkan, mungkin ada penjelasan saya yang belum clear. Oh ya, untuk yang login tadi untuk yang P3 kayak PPPK dan PPT non ASN nanti ya hampir sama dan sama persis ya sebenarnya. Cuman yang diremajakan hanya 4 ya. Ya hanya 4, tidak semuanya muncul. Jadi nanti yang muncul hanya 4 data, 4 riwayat. 5 riwayat sama data profil ya. 5. Mungkin tadi belum lihat data profil ya, Mbak ya. Coba buka dulu. Riwayat ubah profil kita lihat aja. Ya nanti di data profil ini Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengganti foto atau ini foto resmi ya Bapak Ibu ya. Foto resmi yang nanti akan menjadi foto official Bapak Ibu seluruh ASN. Kemudian di bawah ada data pribadi, ada alamat domisili, nomor telepon, nomor HP. Coba ke bawah lagi Mbak ya. Email gitu ya. Kemudian ada data dukung, data pelengkap ya ini sebenarnya, dan ini pun bisa langsung dilakukan perubahan.
Dan nanti ada satu lagi terkait dengan data NIK ya, konfirmasi NIK. Nanti kita akan connect ke Dukcapil untuk konfirmasi data NIK Bapak Ibu tidak sesuai. Jadi tidak ada dokumen yang diunggah pada data pribadi ini, hanya melengkapi data yang ada sekarang. Dan juga terkait dengan bagaimana Pak kalau ada data data POKNIP ya, itu tidak ada perubahan di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kesalahan nama, tanggal lahir atau TMP CPNS, pada momen PDM ini belum kita lakukan itu. Jadi kalau misalkan nanti ada perbaikan itu dilakukan seperti biasa ya melalui mekanisme yang saat ini. Tapi untuk di PDM-nya tidak mengakomodir dulu untuk data itu karena itu akan ada panjang ya untuk ininya untuk approvalnya dari sisi perbaikannya gitu kan, dari sisi tanggal lahir nanti harus ada ke status sidang dan lain-lain. Ini kan karena waktunya kita singkat, untuk verifikasi juga singkat, jadi data tersebut, data pokok NIP tidak, kalau ada kesalahan tidak kita sediakan fiturnya di momen PDM ini. Mungkin next untuk PDM harian bisa kita ini ya nanti melalui ke layanan status SKK seperti itu. Itu sih dari kita ya Mbak ya. Mungkin teman-teman PDPIK, Mbak Elin atau Pak Sony atau yang lain ada tambahan terkait dengan data. Jika ada silakan langsung aja kita diskusi mungkin sambil nanti kita membaca atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Slido. Mbak ya sambil nyiapin ya yang di Slido-nya. Iya, udah siap.